Semoga di sisa usia kita ini, Ibu ya, kita dapat dan bisa memanfaatkannya serta mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kita semua ialah dalam rangka antre untuk disambangi oleh malaikat. Gak tahu malaikat yang mana nanti, sebab ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, ada untuk yang membawa rezeki, itu saja. Tapi ada malaikat maut, hati-hati, kita tidak tahu kapan akan dipanggil. Untuk itu, ibu-ibu, ya, saya merasakan, saya malah agak terkes. Terakhir-terakhirnya kan udara kadang-kadang hal keras, panas, hujan rintik-rintik. Tapi karena demi kaitannya dengan tugas juga dan kaitannya juga dengan memang perintah agama untuk kita selalu ya bersilaturahim, Pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam rangka apa itu? Karena kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah majlis yang mulia seperti ini tidak ada yang sia-sia. Insya Allah pahala balasannya. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan membawakan topik pertama itu katanya dengan judi online, ibu ya. Judi online ya itu merebak masif di mana-mana sampai menjadi isu nasional, ibu-ibu. Yang paling dahsyat kemarin mungkin ibu dengar ya, seorang istri tega menghabisi suaminya, ya, belum lagi ya kerugian ekonomi, materi dan lain sebagainya. Karena memang judi ini dari semua jenis judi, ibu-ibu ya, bapak-bapak, itu memang tidak ada dalam sejarah orang menang judi itu kaya. Paling kalaupun kaya itu awal dari kemiskinan ya. Tidak ada orang judi itu kaya, karena memang hasil dari judi itu ialah tidak berkah, ibu-ibu, tidak berkah. Walaupun kaya, ujung-ujungnya nanti melarat. Karuan ya, uang yang pas-pasan, taruhan buat makan. Itu cara sehat untuk bisa bertahan. Lanjut lagi, uang yang pas-pasan, karuan ditabungkan. Itu cara sehat untuk jadi hartawan. Ya nanti lagi lah dengan. Tapi kalau mau uang judi najis tiada berkah. Nanti kalau ibu inginnya di samping di YouTube bisa bu ya buka nada dan dakwah penyuluh, ada di sana lagu judi ya bu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, itulah bahaya judi. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91 di sana disebutkan bahwa judi itu ialah teman setan, ya, mengadu nasib, tidak boleh. Jelas-jelas memang dilarang oleh agama. Tapi sudah dilarang begitu masih adanya judi. Ayo kita dalam kesempatan ini untuk saling mengingatkan ibu ya, terutama generasi muda dan anak-anak kita bu. Judi online itu kan kaitannya dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi bisa HP dan sebagainya. Memang di air kuning saya yakin tidak ada lah orang main judi apalagi sampai habis-habisan seperti itu. Tapi kan kami dari Umara itu kan memang baru tidak ada di air kuning, kami tidak akan menyampaikan. Padahal ini sudah menjadi isu nasional, masalah nasional, karena sudah begitu masifnya merata di mana-mana. Tapi kalau umpamanya setelah ada, baru kami menyampaikan, sudah terlambat. Ibu ya, itu namanya gerakan persuasif, karena lebih bagus menanggulangi sebelum terjadi kejadian. Ibu-ibu lanjut ke topik berikutnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Ibu,
artinya kurang lebih, maknanya kurang lebih bahwa setiap yang bernyawa ya Bu ya pasti akan merasakan mati. Iya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi Bu ya, mati, hidup, rezeki, jodoh itu rahasia ilahi. Kita tidak tahu kapan ya. Untuk itu tugas kita hanya mengumpulkan ya Bu ya, pundi-pundi amal kebaikan kita di dunia yang fana, di dunia yang singkat ini ya, untuk bekal kita di akhirat. Karena kehidupan kita sejatinya ialah di akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Ibu-ibu ya, paling tidak ibu-ibu yang namanya kita telah dipanggil oleh Allah apa ya kira-kira ya? Ada 3 ibu paling tidak ya. Ada 3. Pertama anak yang soleh dan soleha, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 amal jariah. Nabi Musa pernah berdialog, pernah bertanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ya, Nabi Musa bertanya, ya Allah, perintahmu sudah saya lakukan. Kira-kira ibadah mana saja, ibadah apa saja ya yang Allah sukai? Allah menjawab, sholatmu ialah hanya untuk dirimu sendiri, untuk menjauhkan kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Puasamu juga hanya untuk dirimu sendiri ya, karena puasa dapat mengekang hawa nafsu, apalagi laki-laki yang belum punya istri, itu jangan banyak keluaran keluar rumah, harus banyak-banyak pun puasa. Kalau tidak banyak-banyak puasa nanti ya ada hal-hal yang dilanggar. Ketiga, zikirmu itu juga hanya untuk dirimu sendiri, untuk menenangkan hatimu dan pikiranmu. Nabi Musa penasaran, lalu apa gerangan kiranya amal ibadah yang memang Allah sukai? Amal ibadah yang saya sukai ialah apabila kamu datang ke saudara-saudara kita, ke tetangga kita yang sedang kesusahan, kamu datang untuk memberi bantuan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sedang kesusahan. Tubuh. Nah, artinya bekal yang ketiga tadi amal jariah itu kita kategorikanlah dengan sedekah jariah, ibu ya, sedekah jariah. Ya. Sedekah jangan nunggu kaya. Sedekah jangan nunggu rezeki nomplok yang gede enggak. Katakanlah kalau suaminya datang ada rezeki umpama sehari 200.000, 150.000 atau lebih, ingat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik disalurkan melalui kelompok ini sendiri, nanti mungkin bekerja sama dengan lembaga keuangan keagamaan lainnya ya, melalui Basnas nanti, atau bisa langsung ibu sendiri yang mengantarkan ya, sesuai dengan nilai dan keikhlasan ibu. Sebab kadang-kadang kan lain Bu, 1 juta bagi jutawan ya masih belum banyak itu, tapi 10.000 bagi kita umpamanya yang sehari-hari suami kita dapat 100.000, 150 itu sudah bagus. Itu sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak. Ibu-ibu ya, nanti mari sama-sama rajin bersedekah. Harta benda yang kita simpan itu semua kan kita tinggalkan. Harta yang kekal yang kita infakkan sebagai bekal hari kemudian. Artinya tak punya saudara saja berbicara pada sesama saudaranya sendiri. Pada dia ada marah, emosi disebut berdiri emosinya. Ini orang yang kalbun sadidun, hati yang keras, tidak mau menerima senasat sama-sama saudara sendiri. Dan bakhil, dan tangan yang jahil, yang tangan yang bakhil tidak mau menerima
mengeluarkan harta merasa sama orang dan jahat, bahkan dia menahan harta orang lain. Pura-pura nggak tahu kan, tapi dia tahu sendiri. Ditahanlah mereka itu. Kadang-kadang ada teman punya, saya pernah ada waktu saya di PDB. Ya itu dah namanya sama-sama anggota. Saya jelas paham itu ada yang harta ditahan sama kelompok saya sendiri itu. Ya sudah, Allah yang lebih tahu. Tapi berapa orang punya ilmu itu, tapi mereka menahan.